Saya beri subtema tergerak dan bergerak. Bersama saya ucapkan tergerak dan bergerak. Kenapa diberi judul tergerak dan bergerak? Karena banyak orang yang tergerak tetapi tidak bergerak, ya. Saya harap setelah kita mendengar firman tentang kemurahan hati yang sudah disampaikan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan sekarang minggu keempat, minggu depan kita masih bicara lagi tentang kemurahan hati. Saya percaya setiap kita bukan hanya tergerak saja, tetapi kita akan bergerak menjadi orang-orang yang murah hati. Nah, apa itu yang disebut dengan murah hati atau generous? Murah hati atau generous di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh itu mengatakan bahwa murah hati itu adalah perbuatan nyata. Bersama saya ucapkan perbuatan nyata, 2, 3. Perbuatan nyata. Perbuatan nyata dari apa? Perbuatan nyata dari kasih tak bersyarat. Ya, kasih yang disebut sini adalah agape. Jadi murah hati adalah perbuatan nyata dari kasih tak bersyarat. Yang kedua, murah hati itu merupakan buah daripada Roh Kudus. Kalau kita baca di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23 itu merupakan manifestasi buah Roh Kudus yang kelima. Dan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-14 mengatakan bahwa kasih itu atau agape itu menandakan bahwa kita telah diselamatkan. Dengan kata lain, orang yang murah hati itu artinya kita telah diselamatkan. Minggu yang pertama saya sampaikan ada 3 macam orang yang murah hati. Yaitu yang pertama dan kedua adalah taker dan matcher. Taker dan matcher itu nggak perlu Tuhan, nggak perlu Roh Kudus untuk melakukannya. Taker itu apa? Bermurah hati karena ada maunya. Ada udang di balik rempeyek. Aku bermurah hati kepada kamu, ya. Ini jangan sampai tahu ya, ini aku ada perlunya, ada punya maksud kepada kamu, maka aku bermurah hati. Itu dunia juga lakukan seperti itu. Matcher itu adalah timbal balik. Waktu aku ulang tahun, kamu traktir aku makan, maka sekarang kamu ulang tahun, aku traktir kamu makan. Itu hubungan timbal balik. Sekali lagi dunia bisa lakukan. Tapi givers, yaitu memberi tanpa syarat, bermurah hati tanpa syarat, itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus Tuhan. Dan itu dibutuhkan kekuatan daripada Roh Kudus. Tanpa kekuatan Roh Kudus, kita tidak bisa menjadi orang yang murah hati. Kalau kita sering nonton di video-video klip ya yang dikirim melalui WhatsApp dan lain sebagainya, ada banyak kisah dari negeri Cina maupun dari Thailand ya. Ada anak kecil curi obat karena mamanya sakit dan kemudian ketangkep ya kan, ada bos yang bayarin obat itu, dan kemudian nanti waktu besar anak ini menjadi dokter, jadi orang yang hebat, dan bos ini sakit, maka anak ini mengobati bos itu dan bos itu jadi sembuh. Itu hubungan timbal balik ya. Murah hati yang kita maksudkan pada pagi hari ini adalah murah hati kita berlaku murah hati tanpa syarat. Nah, orang kikir, Alkitab bilang begini, orang kikir di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang kedua dan 1 Korintus pasal 6 ayat 9 dan ayat yang ke-10, orang kikir disebut di Alkitab bahwa mereka itu sama sekali tidak berguna. Ini bukan saya yang ngomong, tapi Alkitab. Orang kikir itu sama sekali tidak berguna dan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yesus pernah berkata begini, bahwa kamu ini adalah garam dunia. Garam itu kalau tidak asin, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Garam yang asin dengan murah hati, dia memberikan rasa sedap kepada makanan Indonesia, kepada makanan Chinese, maupun berbagai macam makanan. Tapi ketika garam ini tidak asin, tidak bermurah hati, tidak ada gunanya. Kita tahu di Israel
mungkin kita pernah baca kisahnya, kita mungkin pernah ke sana, puji Tuhan. Di Israel itu ada yang namanya Laut Mati, ya, atau Danau Mati. Laut Mati ini menerima air dari Sungai Yordan, air yang jernih, air yang bersih, air yang segar, tetapi tidak disalurkan lagi, hanya berhenti sampai di Laut Mati. Akibatnya apa? Laut Mati itu sangat bau. Ya, kalau kita pernah ke sana, kemudian kita datang dan mandi di air Laut Mati, maka kita harus membilas, ya, membilas dengan air bersih. Sebab kalau kita tidak membilas dengan air bersih dan kemudian kita berkumpul dengan orang lain, maka orang lain akan menjauh daripada kita. Kenapa? Sebab air Laut Mati itu bau sekali. Di LA ada burger namanya In and Out. Hari ini in, besok pagi out, ya. Hari ini kalau in, besok pagi tidak out, Bapak Ibu Saudara sekalian jangan coba-coba dekat dengan orang seperti itu. Karena kalau in dan tidak out, orang itu pasti bau, Saudara, ya. Maaf, mungkin dia buang angin, anginnya bau banget. Kalau dia tidak buang angin, dia akan keluar dari mulut dan orang itu akan sangat bau. Maka itu dikatakan oleh Alkitab bahwa orang kikir itu tidak ada gunanya, ya, sama sekali tidak berguna dan bahkan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Apa yang saya khotbahkan nanti saya bisa bagikan kembali kepada Bapak Ibu sekalian melalui PowerPoint-nya. Sebab apa yang saya khotbahkan itu berdasarkan Alkitab, ya. Jadi bukan berdasarkan asumsi saya. Saya adalah hamba Tuhan yang mengkhotbahkan isi Alkitab dan saya melakukan apa yang saya khotbahkan, saya menghidupi apa yang saya khotbahkan dan saya melakukan apa yang saya khotbahkan. Jadi bukan sekedar teori, maka itu di situ saya cantumkan ayat-ayat Alkitabnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara soal tergerak dan bergerak, di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15 itu dikatakan di situ ada seorang anak kecil. Bukan banyak anak kecil. Ada seorang anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ekor ikan. Pada waktu itu dalam keadaan orang-orang lapar dan membutuhkan makan. Alkitab bilang jumlah orang yang hadir adalah 5.000 laki-laki dewasa, belum termasuk yang lainnya, Saudara. Tapi lihat, gara-gara ada anak kecil ini, dia tergerak dan bergerak, maka kita sudah tahu, maka apa yang diberikan oleh anak kecil, dan kita tahu 5 roti dan 2 ekor ikan dari anak kecil, pasti rotinya kecil dan ikannya kecil. Tapi lihat, ketika anak ini yang biasanya egois, yang dipikirkan adalah aku, diriku, dan saya. Tapi hari itu anak kecil itu tergerak dan bergerak dengan memberikan 5 roti dan 2 ekor ikan, maka semua orang bisa menjadi kenyang dan Alkitab bilang masih ada lebihnya 12 bakul. Ya, saya pikir 12 bakul ini, ya, siapa yang bawa pulang 12 bakul? Dan saya percaya anak kecil ini tidak datang sendirian. Dia pasti datang dengan orang yang lebih dewasa, mungkin ayah ibunya atau anggota keluarganya. Maka anak kecil ini paling tidak dia bisa mendapat 1 atau 2 bakul lebihnya. Kenapa? Karena semuanya udah makan kenyang. Gara-gara 5 roti dan 2 ekor ikan diberikan kepada Tuhan, maka terjadi pelipat gandaan, ya. Nah, saya loncat ke peristiwa Daud di Siklak. Di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 11 sampai dengan ayat 12, nanti Bapak Ibu bisa baca setelah acara ini selesai. Daud waktu itu dia hendak pergi berperang bersama-sama dengan orang-orang Filistin untuk memerangi orang Israel. Dan kemudian tentara panglima Filistin bilang begini, oh Daud tidak boleh ikut perang, ya. Sebab nanti kalau peperangan tambah menghangat melawan orang Israel, bisa-bisa Daud berbalik bersekutu dengan Israel dan menyerang orang Filistin. Maka kemudian Daud dengan kecewa, dia pulang
ke Siklag, saudara. Dan dia begitu kaget. Begitu sampai di Siklag, dia melihat bahwa kota Siklag sudah terbakar. Daud waktu itu diikuti oleh 600 suami, ya, 600 pria, dan mereka kaget sekali karena istri mereka, anak-anak mereka, orang tua mereka, harta benda, harta milik mereka, semuanya tidak ada, saudara. Jadi Daud menangis, suami-suami ini menangis dengan amat sangat sedih. Dan kemudian Daud berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan berkata kepada Daud, kejar, maka kamu akan menemukan kembali apa yang hilang itu. Nah, di dalam perjalanan untuk mengejar dan mencari tanpa tahu keluarga mereka ada di mana, saudara, maka dalam perjalanan Daud dan tentaranya menemukan seorang budak. Ya, seorang budak. Saya sudah berkali-kali katakan bahwa budak itu sama dengan benda hidup. Tidak disamakan dengan makhluk hidup. Jadi budak adalah sama dengan benda hidup, mau dibuang, mau dibunuh, mau dipotong-potong, mau diinjak-injak itu boleh saja pada zaman itu. Nah, Daud dan tentaranya melihat ada seorang budak yang sakit dan hampir mati. Ternyata budak ini tidak makan 3 hari 3 malam. Dia ditinggal oleh tuannya. Dunia memang menganut begitu, saudara. Ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditendang. Kalau kamu baik, kamu sehat, kamu kaya, kamu menguntungkan aku, kamu ini adalah saudaraku seiman. Tapi ketika kamu sakit, ya, ketika kamu nggak ada artinya, kamu ngerepotin, itu kamu bukan saudaraku. Ya, puji Tuhan hari ini saudara kita Ayung, Gunawan, dan Amin, ya tadi pada awal sudah memberikan kesaksian. Saya angkat topi untuk semua jemaat yang sudah menelpon, berdoa, mengirim makanan kepada saudara-saudara kita ini ya. Jadi kita nggak bilang gini, ngerepotin saja, dibuang aja. Ya, si Ayung, Gunawan, dan Amin. Jadi saya salut banget dengan Bapak Ibu sekalian, karena kita ini adalah orang-orang yang murah hati. Nah, kembali kepada Daud. Dia melihat budak yang tidak ada artinya ini, saudara. Maka kemudian Daud jatuh belas kasihan. Budak ini dikasih minum. Kemudian budak ini dirawat, dikasih makan sampai kenyang. Dan akhirnya budak ini sehat, saudara. Nah, gara-gara memberi makan kepada budak ini, akhirnya Daud mendapatkan petunjuk kemana dia harus mencari keluarga dan harta bendanya yang hilang. Dan apa yang terjadi? Mujizat pelipat gandaan terjadi. Istri dan anak-anaknya, harta benda yang hilang, itu ditemukan semua. Bahkan masih ada plus, plus, plus. Apa plusnya? Dia mendapatkan jarahan daripada orang harta benda, daripada orang-orang Filistin. Gara-gara bermurah hati kepada seorang budak. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari seorang perempuan kaya yang ada di Sunem. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari sendiri di 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayat 37 dan 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya tidak akan bacakan ayat-ayat ini secara menyeluruh, tetapi apa yang dikerjakan oleh perempuan kaya di Sunem ini telah mengilhami perjalanan hidup saya, saudara. Mari kita akan baca dari 2 Raja-Raja tadi, pasal yang keempat, ayat yang ke-8 saja. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Pelajaran yang pertama dari perempuan Sunem ini, bahwa orang yang murah hati itu melakukan segala sesuatunya dengan tulus hati. Sekali lagi, orang yang murah hati itu melakukan segala sesuatunya dengan tulus hati. Lihat tadi, 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-8 tadi, ya. Jadi ada Nabi Elisa, dia mampir ke rumah
orang kaya di Sunem ini dijamu makan. Dan ayat itu berkata setiap dia ke Sunem, maka dia mampir ke rumah orang kaya ini untuk makan. Itu kenapa? Karena orang ini murah hati, melakukan segala sesuatunya dengan tulus. Saya dikaruniai oleh Tuhan untuk melakukan kemurahan hati seperti wanita Sunem ini. Saya suka menjamu hamba-hamba Tuhan, ya. Maka itu sejak saya di Indonesia pertama kali punya rumah tahun 1990 sampai hari ini saya tinggal di kota New York, maka saya ini kalau menjamu tamu-tamu hamba Tuhan saya lakukan dengan tulus tanpa pamrih. Sehingga baik di Indonesia maupun di New York, kalau ada tamu-tamu, mereka tidak pelayanan di BMC New York, mereka tidak pelayanan di tempat saya di Indonesia, mereka bilang begini, Koyongki, Koyongki, atau Pak Yongki, Pak Yongki, aku ini sekarang ada di kotamu, aku melayani di gereja Anu, ya kan? Tapi aku kepingin nginepnya di rumahnya Koyongki, boleh nggak? Saya bilang, oh ya, kalau kamu suka, ya saya senang sekali dengan hati terbuka, ya kami siap menyambut Bapak Ibu sekalian. Saya ini, saudara, kalau pergi ke restoran, makan di restoran, kemudian ini ke restoran kan kita bayar, ya kan? Ke restoran bayar. Tapi kalau pelayanannya tidak tulus hati, saudara, sudah bayar, dilayani tidak dengan tulus, amit-amit katanya orang Surabaya. Saya kalau bisa tidak kembali ke restoran seperti itu, saudara. Kenapa? Karena tidak tulus hati. Amsal 23 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dikatakan begini. Jangan makan roti orang yang kikir. Jangan ingin akan makanannya yang lesat. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silahkan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pernah nggak ketemu dengan orang yang begini, ya? Ngajak kita makan, tapi dia tidak tulus hati. Oh, saya ketemu dengan orang-orang yang seperti itu, saudara ya. Cukup saya bilang satu kali saja, ya kan? Saya katanya orang Surabaya gak patean meskipun tidak dijamu makan oleh kamu. Kenapa? Karena tidak tulus hati. Jadi yang pertama, orang yang murah hati yaitu melakukan segala sesuatunya dengan tulus hati, atau dengan kata lain, orang yang murah hati melakukan kemurahan itu tanpa syarat, tulus hati. Kita harus murah hati kepada anggota keluarga kita. Kita layani anggota keluarga kita dengan tulus hati, dengan murah hati tanpa syarat. Jangan ada hitung-hitungan dengan anggota keluarga kita. Kalau sama anggota keluarga saja masih hitung-hitungan. Saya percaya ketika ada di masyarakat, ketika ada di gereja, engkau akan melakukannya tidak dengan tulus hati. Jadi yang pertama, generous. Bukan hanya tergerak, tetapi harus bergerak, melakukan segala sesuatunya dengan murah hati tanpa syarat. Yang kedua, 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-10, baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Jadi hal yang kedua, orang yang bertanggung jawab, orang yang murah hati adalah orang yang bertanggung jawab atas setiap berkat Tuhan. Ya, itu orang yang murah hati. Nah, ayat ini menginspirasi saya dan istri, sehingga waktu kami punya rumah yang pertama, saudara, dan kemudian yang selanjutnya, kami selalu menyediakan satu kamar yang spesial untuk hamba Tuhan. Kalau ada yang lewat, ada yang mau singgah, kami siap
untuk melayani mereka dengan tulus hati, ya. Ini artinya apa? Artinya kita ini bertanggung jawab atas setiap berkat Tuhan. Sebab dikatakan bahwa segala sesuatu itu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. To God be the glory. Segala kemuliaan itu bagi Tuhan. Ada ayat firman Tuhan bilang begini. Tidak ada yang ada padamu yang tidak diterima daripada Tuhan. Jadi semua yang ada pada kita, semua yang ada pada kita, itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Setuju katakan? Ya, termasuk saudara kita ini Ayung, Gunawan, dan Amin kena COVID-19 masih hidup. Ini mujizat, saudara. Amin. Ini adalah kemurahan Tuhan. Kita-kita ini jemaat Tuhan di BMC New York, puji Tuhan. Ada beberapa yang kena COVID, termasuk saya dan keluarga. Dan kemudian Tuhan tolong, sementara kita lihat di sekitar kita sekarang sudah berapa banyak yang meninggal dunia. Jadi kalau kita ada sembuh dari COVID, kita tidak kena COVID, kita sehat hari ini, itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi itu semua pemberian Tuhan secara cuma-cuma kepada kita. Maka itu kita harus mempertanggungjawabkan setiap berkat Tuhan. Di dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 17 dan 18 dikatakan, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Ya, perhatikan yang saya kasih warna coklat-coklat itu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi kemurahan hati bukan hanya tergerak, tetapi kita harus bergerak. Termasuk talenta Tuhan berikan kepada kita. Masih ingat nggak perumpamaan tentang talenta itu? Ya, ketika ada hamba yang dikasih 1 talenta dan dia tidak ngapa-ngapain, Tuhan bilang, kamu ini adalah hamba yang jahat. Ya, kamu adalah hamba yang malas. Jadi kalau ada orang tidak murah hati, yang pertama karena hatinya jahat. Yang kedua karena malas, cuman tergerak, tetapi tidak bergerak. Tetapi lihat, kepada orang yang dikarunia Tuhan 5 talenta, ya, dia murah hati melakukannya, maka Tuhan bilang, kamu adalah orang yang baik dan setia. Apa yang ada pada kita, kalau kita berikan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang tidak ada pada kita. Sekali lagi, apa yang ada pada kita, kalau kita berikan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang tidak ada pada kita. Nah, kembali kepada wanita kaya di Sunem tadi, yang kita baca ayat-ayatnya ini. Wanita kaya yang ada di Sunem ini, dia sudah tua, suaminya sudah tua, dan dia tidak punya anak. Ya. Tetapi karena dia bermurah hati kepada hamba Tuhan yang bernama Elisa, maka apa yang nggak pernah dipikir oleh wanita Sunem ini dengan suaminya, apa yang nggak pernah ada dalam hatinya, nggak pernah dia dengar, Tuhan sediakan loh. Apa yang terjadi, saudara? Mujizat terjadi atas keluarga perempuan Sunem ini, yang mereka bertahun-tahun tidak punya anak, dan sekarang suaminya udah tua, Tuhan karuniai anak. Ya, maka itu hari ini Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu kita sedang merindukan apa yang kepingin kita alami. Mari kita berikan apa yang ada pada kita, dan Tuhan akan berikan apa yang tidak ada pada kita. Saya sudah sampaikan bahwa salah satunya kalau kita tidak mengembalikan persembahan persepuluhan, Alkitab bilang kita sama dengan merampok Tuhan. Nah, anehnya anak-anak Tuhan itu merampok uangnya Tuhan. Tuhan kan bilang begini, bahwa perpuluhan itu kudus dan miliknya Tuhan. Udah nggak bayar perpuluhan, udah merampok uangnya Tuhan. Doanya gini, Tuhan berkati. Kan nggak masuk akal. Ngerampok Tuhan, tapi minta Tuhan memberkati. Ya,
Mari, ini saya berani ngomong begini karena lihat wajahnya semuanya bayar perpuluhan, ya kan? Jadi makanya saya berani berbicara seperti itu. Mari kita yang sudah murah hati, ya, mari kita tingkatkan kemurahan hati, baik melalui uang, tenaga maupun talenta. Saya angkat topi kepada William dan Sisil, di mana selain terbeban, mereka ini terbeban, menyerahkan diri. Dia bilang, aku mau melayani anak-anak sekolah minggu, ya, dengan murah hati. Pasangan ini dengan generous sekali, murah hati, enggak hitung-hitungan. Mereka ngajar setiap minggu anak-anak kecil. Setelah itu enggak cukup berhenti di situ. Beliau berdua bilang, aku mau ngadakan acara ini Pak untuk parenting. Ya, mereka luangkan waktu lagi, tenaga untuk melayani para orang tua. Maka itu saya harap Bapak Ibu yang hadir di pertemuan Zoom, siapa tahu ada di antara kita saat ini tergerak dan kemudian mau bergerak, bilang begini, Pak, aku mau ngumpulin para bisnismen, aku mengadakan webinar di Zoom-nya BMC New York, aku mau memberikan training kepada para pengusaha bagaimana supaya menjadi usahawan yang sukses. Kami dari gereja akan support, bukan 100%, tapi 1000%. Saya siap untuk mencarikan pembicara-pembicara yang handal. Kalau ada di antara kita yang tergerak, Pak, aku tergerak mau ngumpulin ibu-ibu. Oh, saya punya teman banyak pembicara yang hebat-hebat, yang bukan soal teori saja, ya. Ibu-ibu yang aktif di wanita bijak, mereka yang pakar di bidangnya. Kalau ada di antara kita bermurah hati, dia bilang begini, saya tergerak, Pak, saya mau mengadakan pertemuan untuk ibu-ibu. Saya support 1000%. Bahkan kalau ada yang tergerak, aku mau Pak melayani, ngumpulkan para pemain musik. Aku mau Pak memberikan mereka bagaimana menjadi pemain musik yang hebat, bagaimana menjadi pemain musik yang handal, bagaimana menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Kalau Bapak Ibu ada yang bermurah hati seperti itu, mau bertanggung jawab kepada Tuhan, maka saya akan mensupport, saya akan carikan pembicara-pembicara yang hebat untuk para pemain musik, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita bertanggung jawab kepada Tuhan atas setiap berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan yang terakhir, poin yang ketiga, 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-13. Elisa telah berkata kepada Gehasi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Ya, lihat itu yang dikasih coklat-coklat itu warnanya. Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Wanita Sunem ini nggak minta apa-apa, saudara. Tapi Nabi Elisa kebingungan. Apa yang dapat ku perbuat bagimu? Adakah yang dapat ku bicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Ya, rupanya Nabi Elisa punya koneksi yang bagus sekali dengan kerajaan maupun dengan tentara, sehingga dia nantang wanita Sunem ini, ngomong, bicaralah kepada aku, kamu mau apa, nanti aku akan bicara kepada raja atau kepada kepala tentara. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bermurah hati, sekali lagi, kalau kita bermurah hati, bermurah hati tanpa syarat, maka Tuhan dan orang-orang akan dibuat bingung oleh kita untuk memberkati kita. Sekali lagi, kalau kita bermurah hati tanpa syarat, kita bermurah hati dengan tulus, maka Tuhan dan orang-orang yang ada di sekitar kita akan dibuat bingung. Untuk apa? Untuk menolong, untuk memberkati kita. Ya, dan kita lihat, tadi saya sudah sampaikan, bagaimana wanita Sunem ini tidak punya anak, akhirnya punya anak. Ya, nanti kalau baca di 2 Raja-Raja pasal 8, kemudian terjadi kelaparan di Israel itu. Maka wanita Sunem ini mengungsi ke Filistin. Ya, kelaparannya nggak nanggung-nanggung 7 tahun, saudara. Waktu wanita Sunem sudah 7 tahun pulang ke kampung halamannya di Sunem, saudara. Harta bendanya nggak ada, ludes, des, semua rumahnya nggak ada, saudara. Ya, sudah diambil orang. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Gara-gara wanita Sunem ini generous, murah hati. Ya, raja tahu ada wanita Sunem kembali,
Dia bilang begini, nanti saudara baca di rumah ya. Raja memerintahkan pengawalnya bilang gini, pengawal, ya sekarang kamu harus dampingi ini wanita Sunem, cari rumahnya, cari hartanya, kemudian selama 7 tahun dia bisa menghasilkan apa, kasih semua kepada wanita Sunem. Jadi orang yang bermurah hati, ya orang yang bermurah hati, Bapak Ibu sekalian, mereka tidak perlu khawatir akan hari esok. Setiap kita yang hadir pada pagi hari ini, kalau kita bermurah hati, kita nggak perlu khawatir akan hari esok. Setuju katakan? Ya, Tuhan yang akan bingung, saudara, untuk menolong dan memberkati kita. Nah, pagi hari ini kita udah belajar 3 hal. Tergerak dan bergerak. Yang pertama, orang yang murah hati itu melakukan segala sesuatunya dengan tulus hati. Yang kedua, orang yang murah hati bertanggung jawab atas setiap berkat Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang murah hati tidak perlu khawatir akan hari esok. Mari kita berdoa. Materaikan kebenaran firman Tuhan ini, Bapa, biarlah Allah Roh Kudus menolong kami, sehingga kami bukan hanya menjadi orang yang tergerak, tapi kami menjadi orang yang mau bergerak, Tuhan. Melakukan kemurahan hati tanpa syarat. Dan kami percaya, seperti anak kecil dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Seperti Daud, Tuhan, terhadap budak Mesir itu. Seperti wanita Sunem yang kaya ini. Ketika tergerak dan bergerak, maka apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang tidak pernah ada di dalam hatinya, Tuhan sediakan dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Yang percaya diberkati bersama-sama katakan, amin.